Perkenalkan, saya Tria Fili Handayani, Kepala SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung para siswa-siswi SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun pelajaran 2020-2021. Dan selamat mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dengan mengikuti kegiatan ini, nanti kalian akan mengenal apa yang ada di SMK CPM. Pada saat ini, kegiatan MPLS ini saya resmi buka. Semoga acara ini berjalan lancar dan berguna untuk kalian semuanya. Semangat, SMK CPM Jaya! Kita satu dalam semangat, satu langkah bulatkan tekad, siap majulah ke depan, putra bangsa yang berkarya. Dalam siswa citra mulia, bermartabat dan berakhlak, dengan berjiwa Pancasila, wujudkanlah citra mulia, satu dalam sang merah putih. Bangkit, ayo kita bangkit, bersama sekolah kita, Citra Bangsa Mandiri.
cerah. Besok adalah harapan yang dicapai. Lihatlah dengan senyum lebar, muka ceria, bergembiralah. Kenal kamu, kenal guru-guru terbaikku. Kenal kamu, kenal keluarga baruku. Terima kasih telah membuat aku menjadi insan yang berguna. Untuk yang masih harus belajar, dengarkanlah ajaran guru-gurumu. Dengarkanlah nasihat dari mereka, karena itu semua berguna untuk masa depanmu. Perkuatlah kamu teman, yakinkan hatimu esok pasti cerah. Besok adalah harapan yang dicapai. Lihatlah dengan senyum lebar, muka ceria, bergembiralah. Kenal kamu, kenal guru-guru terbaikku. Kenal kamu, kenal keluarga baruku. Terima kasih telah membuat aku menjadi insan. Kenal kamu, kenal guru-guru terbaikku. Kenal kamu, kenal keluarga baruku. Terima kasih telah membuat aku menjadi insan yang berguna. Hai adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu nafsa atau narkoba. Nafsa atau narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Kita akan bahas tentang narkotika. Berdasarkan Undang-Undang 35/2009 ada ratusan jenis narkotika. Kita hanya akan bahas yang termasuk narkotika golongan 1 yang populer di Indonesia. Kita mulai dari definisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ganja adalah narkotika dari tanaman yang banyak diproduksi di daerah Aceh. Seperti apa penjelasannya? Ini dia. Ciri-ciri yang khas setelah menghisap ganja adalah mata merah berair, kantung mata agak membengkak, rasa gembira berlebihan, dan lambat berpikir. Ganja gorila atau tembakau gorila adalah narkoba sintetik buatan. Tembakau biasa yang disemprot dengan cairan serupa ganja, yang namanya abifubinaka, tetapi efeknya ratusan kali daripada ganja. Seperti apa? Ini dia videonya. Berikutnya adalah ekstasi yang sebenarnya bernama MDMA, methylene dioxymethamphetamine. Berbentuk tablet yang berwarna-warni, biasa digunakan di tempat-tempat kuburan. Seperti apa? Ini dia. Ciri khusus pemakai ekstasi adalah berkeringat, hilangnya nafsu makan, mual, kaku rahang, haus yang berlebihan, rasa gembira yang berlebihan,
gampang akrab, bertambahnya rasa percaya diri. Terakhir adalah sabu yang merupakan narkotika sintetik paling populer saat ini, berbentuk kristal seperti gula batu putih dengan efek stimulan. Ini dia. Ciri pemakai sabu biasanya adalah akan terlihat sangat aktif, tidak merasa lapar, dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Jika pemakainya kaum wanita, ia akan mengalami gangguan menstruasi dan rahim. Pemakai sabu akan mengalami kerusakan jaringan saraf organ tubuh, terutama pada otak, jantung, ginjal, hati, kulit, dan kemaluan, juga mengakibatkan kematian. Seseorang yang terbukti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkotika golongan 1, baik tanaman maupun bukan tanaman, akan dikenai sanksi pidana minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Apabila sudah terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, maka pidananya adalah 5 tahun sampai dengan pidana mati. Sedangkan seorang yang terbukti membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika golongan 1, dikenakan hukuman 5 tahun sampai dengan seumur hidup. Seseorang yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, ancaman hukumannya adalah maksimal 4 tahun. Kecuali dia terbukti sebagai korban, maka hukumannya adalah mengikuti program rehabilitasi. Sedangkan bagi orang tua atau wali, bagi pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, maka ada ancaman hukumannya selama 6 bulan. Berikutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi, psikotropika ini sebenarnya adalah obat yang memang dipakai untuk mengobati orang sakit, tapi sering disalahgunakan. Apa saja contohnya? Kita lihat di dalam video berikut. Beberapa jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah salah satunya alprazolam, sering disebut juga dengan zolam atau alpras, yang sebenarnya adalah obat untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Kemudian juga Riklona, sering disebut dengan Rik, yang sebenarnya adalah obat untuk orang-orang epilepsi. Ancaman pidana dalam Undang-Undang 597 yang pertama adalah maksimal 15 tahun hukuman pidana penjara bagi yang memproduksi dan mengedarkan psikotropika tanpa izin, kemudian maksimal 5 tahun bagi yang memiliki atau membawa psikotropika, dan maksimal 1 tahun bagi yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika. Psikotropika golongan 1 sampai dengan 4 tadi, masih ada lagi psikotropika yang digolongkan dalam obat keras. Salah satu yang paling sering disalahgunakan adalah Heximer atau trihexyphenidyl, sering juga disebut sebagai pil kuning, sebenarnya adalah obat untuk gejala-gejala Parkinson. Yang juga tramadol, yang sebenarnya adalah obat pereda nyeri pasca operasi. Keduanya tidak bisa disepelekan karena efek merusak, efek ketergantungannya juga tetap besar. Peredaran obat keras ini juga memiliki sanksi pidana bagi yang memproduksi, mengedarkan sekian farmasi yang tidak memiliki izin edar. Jadi bukan apotik, bukan pedagang farmasi, tapi memperjualbelikan obat-obatan seperti tramadol dan Heximer tadi, 15 tahun bagi mereka. Penyalahgunaan psikotropika salah satunya adalah penurunan kecerdasan, sulit berbicara, seperti anak-anak berikut. Gue make gituan sejak umur 11 tahun. Dan itu juga gue karena diajak teman. Umur saya 16 tahun. Kalau saya telah mengenal narkoba dari lingkungan tempat itu sendiri. Jadi di waktu saya sekolah, ya istilahnya teman-teman saya tuh ya udah kebanyakan udah pada yang nggak benar semua, udah pada kecanduan. Yang gue tahu gitu, kalau gue mabuk-mabuk itu ujung-ujungnya rese doang sih. Bisa berantem sama teman, nggak salah malakin orang, udah itu doang. Terus pada saat itu, pada waktu istirahat, saya ditawarin. Nah waktu itu saya waktu masih kelas 3 SD. Tawarin, katanya enak buat belajar. Emang benar enak, istilahnya jadi konsen, belajar konsentrasi. Saya mabuk obat, ya terlalu banyak, 50 butir. Kali ini kita akan pelajari tentang bahan atau zat adiktif lainnya, yaitu bahan selain narkotika atau psikotropika yang bisa mengakibatkan ketagihan, kecanduan, atau ketergantungan. Jadi adiktif adalah salah satu
efek dari narkoba. Nah, selain adiktif, apalagi efeknya ini dia. Efek narkoba ini digolongkan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama halusinogen, yaitu efek halusinasi pada seseorang saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada, namun seolah menjadi ada. Yang kedua, stimulan, yaitu efek narkoba yang mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Dan yang ketiga, depresan, yaitu efek narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Yang keempat adalah adiktif, yaitu efek narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin terus mengkonsumsi zat tersebut. Pertama adalah inhalansia, yaitu uap dari bahan yang mudah menguap yang dihirup. Ini tidak mengakibatkan kematian, tapi cepat sekali merusak otak, membuat orang menjadi bodoh. Beberapa jenis tanaman yang mengandung bahan adiktif, diantaranya adalah kecubung dan bunga trompet. Walaupun tidak ada sanksi hukumnya, tetapi jangan sepelekan efeknya kepada kesehatan, karena bisa membuat penggunanya lupa ingatan, gila, sampai dengan meninggal dunia. Kemudian ada obat-obatan yang dijual secara bebas, tapi sering disalahgunakan untuk mabuk. Jangan anggap sepele, penyalahgunaan obat seperti ini cepat membuat ketergantungan juga dan merusak organ tubuh bagian dalam. Minuman keras atau minuman beralkohol termasuk zat adiktif karena bisa membuat orang kecanduan tidak bisa berhenti mengkonsumsinya. Minuman keras ini baik yang tradisional buatan masyarakat maupun buatan pabrik, sama-sama berbahayanya. Penggunaan narkoba seringkali diawali dengan kebiasaan menghisap rokok dan minuman keras. Ini dikatakan sebagai gateway drugs, gerbang menuju penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini bertahap. Yang paling berbahaya adalah narkotika. Dan biasanya diawali dari penyalahgunaan psikotropika. Diawali dulu dengan penyalahgunaan obat, miras, dan diawali dari perkenalan dengan rokok terlalu dini. Tahapan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba diawali dari penggunaan coba-coba yang biasanya ditawari atau dipaksa teman. Atau juga penggunaan sosial, rekreasi, yang biasanya dipakai bersama saat berkumpul bersama teman. Dengan bahasa-bahasa yang digunakan biasanya dibilang nggak solider, nggak setia kawan kalau dia tidak mau mencicipi narkoba. Penggunaan coba-coba akan meningkat menjadi penggunaan situasional. Narkoba digunakan sebagai pelampiasan saat depresi, kecewa, cemas. Tidak lama akan sampai kepada penggunaan intensif yang sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sosial. Akhirnya seorang yang ketergantungan narkoba akan merasakan yang namanya sakau. Apa itu? Ketagihan zat berbahaya ini mereka sebut sakau. Pemakai dosis tinggi mempunyai risiko tinggi mengalami kerusakan pada jantung, ginjal, hati, jaringan saraf, dan organ-organ lainnya. Tubuh seorang penyalahguna narkoba akan beradaptasi sehingga dosis yang dikonsumsi akan semakin bertambah sampai kepada overdosis dan menimbulkan beberapa penyakit seperti berikut ini. Tremor menjadi indikasi gangguan syaraf seperti gemetar akibat kontraksi otot yang tidak terkontrol. Tak cuma sebagian tubuh yang kehilangan fungsi, Mulyadi juga divonis terinfeksi HIV. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menghentikan penyalahgunaan narkoba. Ini buat kamu. Biar rileks. Biar segar lagi. Masnya pengen yang kekinian ya? Ya nggak terlalu kelihatan. Ngerti saya. Nggak mas. Matursun. Makasih. Atau ini. Nggak bisa nolak kalau udah bentuknya kue. Enak kok. Bisa bikin badan jadi segar. Aduh, iya ya. Tapi ya wis lah. Pas banget ini mumpung badan lagi pengen yang seger-seger ya. Nggak apa-apa lah. Icip dikit. Jangan, Jalo. Ini kenapa toh?
lepasin Wo. Dit, Bang Jarwo kenapa Dit? Kalau sama yang belum kenal, kita harus hati-hati. Jarwo, kita orang kan tidak tahu itu apaan Bisa bahaya punya loh, tidak ada izin Yang kayak gini, bener-bener kagak jelas Wo. Apalagi dapat dari orang yang kagak kita kenal. Kalau ente pengen sehat, olahraga aja yang bener, tidur yang cukup. Kalau lu orang pegel-pegel, minum jamu dijamin. Udah turun-temurun, tokcel punya. Sama ini nih. Pasrah aja lah. Bismillah. Buat teman-teman semua, hati-hati ya kalau menerima makanan, minuman, permen, atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Kasih tahu dulu ke ayah, bunda, guru, kakak. Iya, biar kita semua tetap sehat, biar bisa meraih cita-cita. Hati-hati, narkoba kini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Bentuknya bermacam-macam. Aha! Wow! Pegang 3 prinsip pencegahan narkoba. Pertama, jangan pernah mencoba narkoba. Yang kedua, pilih teman bermainmu. Teman yang baik pasti menjauhkanmu dari narkoba dan membuatmu jadi juara. Yang ketiga, terapkan pola hidup sehat. Asik kan? Stop narkoba sekarang juga. Wow! Bila ada tetangga, saudara, teman yang menyalahgunakan narkoba, bujuk agar mau rehab. Mari mulai hidup 100%, sadar, sehat, produktif, bahagia, tanpa narkoba.